kita merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita semua pada hari ini, Sabtu tanggal 3 Januari 2025, yaitu yang tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikian dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Amang Inang, dalam dunia bisnis ada yang disebut dengan marketing. Marketing erat kaitannya untuk memasarkan, mempromosikan sesuatu hal supaya itu menarik di hadapan orang lain. Saya ambil contoh misalnya dengan almanak HKBP ini. Ketika saya mau mempromosikan buku ini, maka saya harus katakan apa saja yang ada dalam almanak ini, kenapa kita harus punya almanak ini, apa manfaatnya almanak ini, kemudian juga bagaimana kita bisa mendapatkan almanak ini. 5W 1H kalau dalam ilmu bahasa Indonesia. Kenapa kita harus punya ini? Nah, saya akan katakan misalnya dalam buku ini kita akan menemukan banyak sekali manfaat. Kita bisa melihat ayat-ayat harian, kita bisa melihat topik-topik minggu, kita bisa melihat tahun-tahun penting dalam HKBP, kita juga bisa melihat banyak hal lainnya yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Amang Inang pasti penasaran apa saja yang ada dalam buku ini. Nah, dengan demikian maka Amang Inang putuskan untuk membeli buku ini. Nah, itulah ilmu marketing. Kita meyakinkan konsumen atau orang lain bagaimana dia juga harus memiliki buku ini sama seperti saya. Nah, demikian juga lah dengan teks Injil yang tadi kita baca. Matius ingin kita semua supaya menjadi pelaku firman. Ketika kita menjadi pelaku firman dalam hidup kita, maka kita akan bercahaya, kita akan terang. Artinya melalui tingkah laku, melalui ucapan kita, terang Tuhan itu bisa dilihat oleh orang lain. Kita katakan misalnya saya ingin meyakini orang lain untuk menjadi pengikut Yesus. Tentu harus ada alasan yang kuat. Kenapa orang harus menjadi pengikut Yesus? Ketika saya tunjukkan saya menjadi pelaku kasih, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan saya, orang lain akan melihat bahwa oh betul, bahwa Yesus itu betul-betul nyata, dia hidup dalam kamu. Tunjukkan kepribadian karakter Kristus itu dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga dengan itu akan semakin banyak orang mengenal Tuhan melalui diri kita. Amang Inang, kita tentu punya kelemahan sebagai manusia. Tapi jangan jadikan kelemahan itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak mewartakan Tuhan. Kita bisa lakukan banyak hal di dalam pekerjaan kita masing-masing. Di dalam mungkin ada yang sekolah di sini melalui pendidikannya. Jadilah saluran berkat melalui jabatan atau apapun yang kita punya. Semua alat, semua instrumen bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Termasuk channel YouTube ini, HKBP Resort Surabaya Selatan. Ini adalah kanal YouTube yang membuat kita bisa terkoneksi. Saya bisa menyapa Amang Inang di sana, teman-teman semua. Amang Inang juga bisa menyimak renungan ini walaupun kita tidak langsung bertatapan muka. Ini adalah anugerah Tuhan. Jadi ketika kita mendengarkan renungan ini, kita tidak mau ini berhenti hanya pada tahap memahami, hanya pada tahap mendengar, tapi kita mau lakukan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu Amang Inang semangat menjadi pewarta firman. Lakukanlah yang terbaik dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman pada pagi ini, kami sungguh dipenuhi bersuka cita. Tuhan, Kau mengingatkan kami supaya kami membawa terang dalam kehidupan kami masing-masing. Kami sungguh-sungguh Tuhan mau melakukannya dalam hidup kami. Bantulah kami Tuhan, topang kami, supaya kiranya Tuhan Engkau semakin dimuliakan melalui kehidupan kami. Khususnya di tahun yang baru ini Tuhan, kami mau meresolusi, mengevaluasi segala tindak tanduk kehidupan kami sepanjang tahun yang lewat, sehingga kiranya tahun ini boleh menjadi tahun yang lebih baik lagi bagi kami. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan. Berkati juga Tuhan aktivitas kami sepanjang hari ini, supaya kiranya semua aktivitas itu boleh memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.